Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda dan teman-teman sekalian, saya Siti Nurul Afifah, mahasiswi semester 2 Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai keterlambatan anak dalam perkembangan fisik dan motorik. Dalam topik pembahasan kita kali ini, ada beberapa pokok bahasan, yaitu keterlambatan perkembangan fisik motorik anak, tanda keterlambatan motorik kasar dan motorik halus, masalah dalam keterampilan motorik kasar dan motorik halus, faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan fisik dan motorik anak, langkah-langkah dan teknik penanganan permasalahan fisik motorik anak, dan yang terakhir adalah stimulasi gerak motorik anak. Fisik motorik merupakan salah satu aspek dasar manusia yang harus dikembangkan sejak usia dini, di samping 6 aspek lainnya, yaitu aspek nilai agama dan moral, aspek sosial emosional, aspek kognitif, bahasa, serta aspek seni. Keterlambatan gerak motorik akan mengganggu kemampuan anak untuk mengendalikan otot-otot di daerah lengan, kaki, dan juga tangan. Selanjutnya ada tanda-tanda keterlambatan perkembangan motorik kasar pada anak usia dini. Di antaranya, yang pertama, apabila posisi anak yang terlihat asimetris antara kanan dan kiri ketika berbaring atau tenggelungkup. Yang kedua, gerakan lengan dan tungkai yang terlihat asimetris antara sisi kanan dan kiri. Yang ketiga, otot tubuh anak terlihat kaku. Yang keempat, jika diangkat dan diberdirikan, kedua tungkai anak itu menyilang posisinya. Kemudian yang kelima, belum dapat berguling setelah anak berusia 8 bulan. Yang keenam, setelah usia 8 bulan, anak belum mampu duduk tanpa ditopang. Yang ketujuh, setelah anak usia 1,5 tahun, yaitu belum mampu berjalan tanpa bantuan. Selanjutnya ada tanda-tanda keterlambatan pada perkembangan motorik halus. Di antaranya yang pertama, posisi kedua tangan menggenggam walaupun sudah diberikan stimulasi. Misalnya ketika kita memberikan mainan kepada anak, namun tangan si anak tetap mengepal, tidak membukakan jari-jarinya sebagai tanda dia meraih mainan tersebut. Yang ketiga, cenderung gerakan salah satu tangan yang aktif. Yang keempat, anak merasa kesulitan ketika meraih dan menggenggam benda. Yang kelima, anak tidak dapat mengarahkan kedua tangannya ke tengah tubuh, misalnya hanya sekedar bertepuk tangan setelah berusia 8 bulan. Yang keenam, anak tidak mampu menggenggam benda dengan kedua tangan. Yang ketujuh, anak kesulitan dalam melepas benda yang sedang digenggam setelah berusia 1,5 tahun. Yang terakhir, anak jarang menatap ke arah tangan, terutama ketika sedang meraih atau menggenggam benda. Next, ada masalah dalam keterampilan motorik. Yang pertama, masalah dalam keterampilan motorik kasar. Permasalahan keterampilan motorik kasar pada anak itu terkait dengan ketidakmampuan anak dalam mengatur keseimbangan dan reaksi kurang cepat, serta koordinasi yang kurang baik. Permasalahan keseimbangan pengaturan tubuh pada dasarnya berhubungan dengan sistem vestibular sebagai pengatur keseimbangan dalam tubuh manusia. Jika permasalahan ini tidak cepat ditangani, akan memiliki dampak pada kesulitan dalam kognitif, misalnya membaca dan menulis. Yang kedua, ada juga masalah dalam keterampilan motorik halus. Permasalahan keterampilan motorik halus yang terjadi pada anak itu terkait dengan kemampuan yang kurang dalam kemampuan menggambar bentuk yang bermakna atau belum bisa mewarnai dengan rapi. Misalkan usia 4 tahun itu harus sudah mulai menggambar bentuk yang memiliki makna meskipun belum sempurna. Jika anak usia 4-6 tahun belum dapat menggambar beberapa bentuk yang tergabung dengan baik menjadi suatu bentuk yang lebih bermakna, maka perlu diperhatikan secara khusus dan perlu diwaspadai. Orang tua atau guru perlu meninjau kemampuan anak dalam mempersepsikan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan perkembangan fisik dan motorik anak usia dini, yaitu diantaranya
adanya kelainan tonus otot atau penyakit neuromuskular. Misalnya, muskular ditrofi ditandai dengan memperhatikan keterlambatan dalam kemampuan berjalan. Namun demikian, tidak selamanya gangguan perkembangan motorik selalu disebabkan oleh penyakit itu. Jadi maksudnya anak dengan gangguan muskular distrofi pasti mengalami keterlambatan berjalan. Namun tidak setiap anak yang memiliki keterlambatan dalam berjalan itu mempunyai gangguan penyakit tersebut. Yang kedua, ada gangguan sistem saraf pusat. Misalnya gejala cerebral palsy. Yang ketiga, kelainan sumsum tulang belakang. 4. Faktor lingkungan serta kepribadian anak. Yang kelima, disebabkan kelainan bawaan ketika bayi masih dalam kandungan. Yang keenam, proses persalinan yang mengalami kesulitan. Terakhir, ini faktor yang sangat penting, yakni pengetahuan ibu tentang perkembangan anak. Karena ibu itu sebagai pengasuh utama dan yang paling dekat dengan anak, itu harus lebih banyak mengetahui mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan anak, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses keterlambatan itu. Pembahasan selanjutnya mengenai langkah-langkah dan teknik penanganan dari permasalahan fisik atau motorik kasar pada anak. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk penanganan masalah fisik motorik anak itu dengan melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak, yaitu dapat berupa tes maupun non-tes. Selain teknik-teknik dan langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, ada juga tolak ukur dalam penanganan gangguan fisik motorik pada anak terhadap gangguan perkembangan dan pertumbuhannya, yaitu yang pertama dengan melakukan pengukuran berat badan secara teratur untuk memantau pertumbuhan dan keadaan gizi balita. Yang kedua, dengan melakukan pengukuran tinggi badan anak secara rutin. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan pengukuran lingkar kepala. Nah, yang terakhir, di sini disajikan beberapa bentuk stimulasi yang dapat diberikan kepada anak usia dini. Ya, contohnya yang pertama, berjalan. Contoh stimulasinya, misalkan untuk memancing anak supaya belajar berjalan, misalnya orang tua dapat berdiri berjarak dengan anak, pancing anak tersebut menggunakan mainan yang menarik, sehingga anak akan berusaha melangkahkan kakinya untuk meraih mainan tersebut. Yang kedua adalah berlari. Stimulasinya dapat dilakukan ketika anak berada pada fase berjalan sekitar usia 12 bulan ke atas. Nah, banyak diantaranya aktivitas yang dapat dilakukan. Misalnya bermain bola, naik turun tangga, bermain sepeda, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, melompat. Aktivitasnya bisa dengan melompat di tempat maupun menggunakan trampolin. Namun tidak dianjurkan melompat-lompat di atas kasur atau tempat tidur, karena meskipun untuk melatih motorik, namun nantinya akan mengacaukan kognitif anak. Artinya ini mengajarkan perilaku atau mindset yang tidak baik pada anak. Karena fungsi tempat tidur bukan tempat untuk melompat atau bermain. Terakhir yaitu melempar. Stimulasinya dapat dilakukan dengan melakukan permainan sederhana, misalnya main lempar tangkap bola. Nah, itulah beberapa stimulasi yang dapat dilakukan. Akhir kata, sebelum menentukan jenis terapi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan keterlambatan perkembangan motorik anak, khususnya motorik kasar, maka alangkah bijaknya langkah pertama kali adalah menelusuri sumber penyebabnya. Jika sumber permasalahan itu berasal dari lingkungan, sebagai contoh sikap overprotection orang tua terhadap anak, maka solusinya adalah orang tua harus mengubah pola asuhnya. Mereka harus membiarkan anak-anak bebas bergerak sesuai nalurinya dan tumbuh alamiah.
Kebebasan gerak yang diberikan kepada anak-anak dapat menstimulasi sikap mandiri dalam bergerak, dan dengan cara ini, anak merasa termotivasi untuk belajar menguasai semua tahapan perkembangan secara alami dan benar sesuai perkembangan usianya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.